Saudara, hari ini kita belajar tentang Simson, saudara. Saudara, Simson itu keren banget sebenarnya. Simson adalah orang di dalam perjanjian lama, saudara, yang diarami dengan Roh Kudus. Dan yang namanya kuasa Roh Kudus itu tidak hanya saudara bermanifestasi secara saudara roh, tetapi ke tubuhnya, ke jiwanya, kepada segala aspek dalam hidupnya. Saudara, tetapi walaupun Simson itu diurapi dengan sangat dahsyat, sampai tubuhnya loh saudara, sampai tubuhnya. Saudara, hampir-hampir tidak banyak saudara orang yang diarami dengan Roh Kudus. Saya suka pakai kata diarami, karena kita tahu dari telur yang mati, diarami saudara menjadi makhluk hidup. Saudara bayangin dari telur yang licin, saudara keluarlah saudara ayam yang berbulu saudara. Dan bisa cuit dari telur yang gak bisa saudara. Dan gak ada apapun suaranya. Sekali lagi, saudara, Simson adalah contoh bagaimana diarami. Dan dia menjadi kuat. Dia menjadi ajaib. Dia menjadi raja 20 tahun. Saudara, dia menjadi nabi. Dia mendengar suara Tuhan. Saudara, tetapi dia berakhir. Saudara, Simson adalah orang yang berakhir tetap dengan sebuah kemenangan, yaitu menghabisi musuhnya saudara. Menghabisi musuhnya. Tetapi ada sebuah fase yang mengerikan, di mana dia kehilangan Roh Kudus. Dia buta. Dia jadi budak. Dia jadi badut. Dia cuma kerjanya keliling saudara, menggiling gandum. Walaupun dia berakhir dengan sebuah triumph, kemenangan, menghabisi semua musuhnya. Saya berdoa kesalahan Simson, saudara, tidak kita buat. Tetapi kita bisa belajar hari-hari ini bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, begitu rupa sampai dia mengerami seluruh aspek dalam hidup kita. Dan seluruh aspek dalam hidup kita diubahkan. Saudara, mari kita belajar. Dan mari kita belajar, terus belajar dan terus minta teriak hari-hari ini. Saudara, Simson itu artinya matahari. Saudara, matahari adalah Tuhan sendiri, lambang kehidupan seorang bintang. Saudara, jadi Simson ini Tuhan sudah bilang dari sejak dalam kandungan, kamu adalah matahari, kamu adalah bintang, kamu adalah nazir Allah. Kamu adalah orang yang diurapi, dipilih, ditetapkan. Saudara, bayangkan Hakim 13 ayat 5 berkata, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sejak dari kandungan ibunya, anak ini dari kandungan, bayangin saudara, dari kandungan ibunya, anak ini menjadi nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Keren banget, keren banget. Tapi saudara berkata, itu Simson, bukan saya. Saudara, sejak engkau lahir baru, dan kalau engkau kebetulan menurutmu ada di tempat ini mendengar khotbah saya, saudara, tidak kebetulan. Karena berarti saudara adalah generasi saudara bintang. Saudara adalah generasi saudara pahlawan-pahlawan Tuhan. Saudara adalah generasi yang lewat hidupmu penyelamatan akan terjadi atas seluruh Indonesia. Suka tidak suka, saudara, ada sebuah rencana besar kalau engkau ada di tempat ini. Nah, persoalannya banyak orang tetap kayak Simson. Saudara, dia dengar tapi nggak ngeh. Saudara, dia dengar. Saudara pasti dengar imamat yang rajani. Oke, amin. Tapi nggak ngeh imamat yang rajani itu seberapa keren. Saudara dengar namamu adalah misalnya saudara ya, Joshua, yang artinya Yesus sendiri penyelamat. Saudara,
Oke. Ya oke, itu nama saya. Tapi gak pernah ngerti betapa rencana Tuhan, betapa dahsyat, betapa ajaib yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudara, mari kita teruskan. Nah, ini yang pertama, saudara. Dia tidak menghargai panggilan Tuhan. Dia tidak mengerti tentang nasir. Dia menganggap remah dan remeh apapun. Saudara, bilangan 6 ayat 2-6. Apabila seorang mengucapkan nasar khusus, yakni nazir, yaitu nasar seorang nasir, untuk menguduskan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur. Mamahnya gak boleh minum anggur. Saudara yang memabukkan, janganlah pisau cukur, gak boleh saudara digundul, potong dikit masih boleh, gak boleh digundul. Saudara kepalanya, dan janganlah ia dekat dengan mayat orang. Sekali lagi, itu cuma tanda ya, itu cuma tanda, tapi selalu di dalamnya ada arti yang dalam. Saudara, yang pertama Tuhan mau berkata, nah, kamu seumur hidupmu jangan mabuk oleh dosa. Jangan mabuk, saudara. Karena saudara ya, misalnya saudara mabuk game, mabuk seks, mabuk uang. Tapi biarlah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu nasir. Itu nasir. Saudara, seumur hidupmu gak boleh ada bau kematian. Tidak boleh ada kematian saudara iman. Tidak boleh ada kematian saudara pengharapan. Tapi seumur hidupmu harus berbaukan kehidupan. Orang kamu sentuh kayak tadi kesaksian. Orang sudah mau cerai, mau bunuh diri, disentuh. Tiba-tiba pulang berdamai dengan suaminya. Saudara, orang sudah di ICU mati, kita doakan. Tiba-tiba sembuh dan pulang. Saudara, orang mungkin saudara sudah berantakan, hancur hidupnya. Narkoba, kita sentuh pulih. Hidup kita pembawa kehidupan. Pembawa kehidupan. Saudara, dan yang ketiga, saudara, rambut bicara kemuliaan. Tuhan bilang, nak, jangan sampai kemuliaanmu hilang. Saudara, pada saat kita marah, pada saat kita saudara kesel, ya, atau kita ini saudara ya iri. Beberapa orang berkata, aduh kepalaku ngepul. Saudara ya, artinya saudara dari kepala kita ini, saudara mulai keluar. Atau mulai hinggap, ada yang dari keluar masuk, ada yang dari masuk keluar. Bukanlah kemuliaan, tapi segala sesuatu yang Tuhan gak suka. Tetapi Simson gak tahu sengaja, enggak tahu iseng, enggak tahu pengen, enggak tahu saudara, seperti kita lah yang pasti. Saudara tidak boleh minum anggur. Kalau saudara pelajari di dalam Hakim 14 ayat 5. Malah senengnya jalan-jalan di taman anggur. Saudara, kita ini udah tahu anak-anak Tuhan. Ya, gak boleh saudara. Saudara, kita gak boleh ngerokok misalnya. Nyoba-nyoba. Saudara sudah tahu kita ini saudara ya. Kalau kita ini gampang misalnya jatuh cinta. Deket-deket sama cewek atau sama cowok. Saudara, ada kesengajaan. Saudara, dan Simson ini berkata, Simson ini juga udah tahu gak boleh dekat mayat. Malah pegang bangkai-bangkai binatang. Saudara, dan dia sudah tahu loh saudara, gak boleh rambutnya. Karena rambutnya itu perjanjian dengan Tuhan. Kalau ada perempuan ngerayu, selalu hubungannya dengan rambut. Dia mulai bilang, cobalah kalau rambut saya diuntir-untir, ya. Coba aja kalau rambut saya, ya, kamu pegang-pegang. Kalau dibagi 7, coba saudara. Tapi berapa banyak kita seperti itu? Kita bermain-main dengan pengurapan.
Sudah tahu panggilan kita penyembah, malah kita nyanyi lagu dangdut. Lagu-lagu yang melo, kita dengerin lagu-lagu setan. Sudah tahu ya, bahwa waktu kita sedikit. Tapi kita sibuk pacaran. Saya tidak tahu kesengajaan apa yang kita buat. Tapi hari-hari ini coba berkata, Tuhan, tolongi aku. Tolongi aku. Untuk bermain-main sengaja dengan semua yang engkau tidak suka. Tapi kita mau lari dan tinggalkan itu. Saudara, ini salah satunya ya. Ini contoh. Dulu saudara ada Mama Lydia. Dan Mama Lydia itu keren sebenarnya saudara. Zaman semuanya masih dari Mahanaim. Dia berkata, manggil saya juga Mami, Mam, jangan kasih apapun dari Mahanaim. Biarkan saya beriman sampai ada donatur yang akan bangun rumah Shalom. Saudara, hari itu rumah Shalom itu pernah 3 tahun gak pakai pintu saudara. Apa gak ajaib saudara? Gak pakai pintu saudara 3 tahun. Karena saya berkata, kamu mau saya kasih pintu? Enggak. Biarkan saya berdoa sampai pintu itu datang. Saudara, Mama Lydia itu gendut-gendut begitu saudara ya. Saudara, pada waktu cuma beton tiap hari saudara. Dia ajak beberapa anak naik ke atas sampai lantai 4 dan nyembah di atas. Saudara, dia seorang yang ajaib sekali, ajaib. Saudara, dia punya sangat banyak cinta. Dia punya sangat banyak iman. Sampai akhirnya rumah Shalom jadi. Enggak ada uang dari saya. Saudara, dialah yang pertama kali saudara bilang sama saya begini. Jangan kasih sedikit pun ya operasional. Biarkan saya belajar dengan iman. Kalau sampai enggak ada, baru saya minta ibu. Saudara, dia seorang yang berjalan dengan Tuhan. Tapi kelemahannya cuma satu saudara sebenarnya. Makan. Saudara, dia itu saudara punya diabetes, punya darah tinggi, punya glukoma, punya macam-macam lah saudara ya. Iblis menyerang habis di dalam kesehatannya. Saudara, dan dia itu jelas dokter bilang. Karena setiap orang walaupun sama-sama diabetes itu punya saudara ya. Punya yang namanya kelemahan masing-masing. Dan kelemahan dia itu tidak boleh kena saudara. Yang namanya nasi dan mie. Saudara, itu yang paling gak boleh saudara di dia. Kalau dia kena itu, wah langsung bermasalah saudara. Saudara, dia itu stroke 4 kali. Tapi saudara, dia menang. Dan dia tetap saudara naik ke lantai atas. Itu pejuang saudara, pejuang. Itu istilah saya kena knock out ya, bangkit lagi. Kena out, ini hitung 1, 2, 3, 4 sampai 8 berdiri lagi. Tapi kesengajaannya, saya kadang-kadang pusing sama dia. Saudara, dia sengaja, ya gak tahulah karena nafsu, karena pengen atau karena apa. Sudah dibilangin gak boleh ya makan mie. Dia pasti diam-diam nyuruh orang beli mie. Saudara, diam-diam dia nyuruh orang beli nasi. Tapi saya tahu ada banyak orang punya kesengajaan, punya main-main seperti itu. Saudara, dia meninggal karena hari itu dia makan bubur, mie, kemudian nasi dalam 1 jam. Dan langsung saudara bam, out, pingsan dan meninggal. Sekali lagi 4 kali stroke dan bangkit lagi. Tuhan kasih dia kesempatan 4 kali. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk main-main.
Saudara, dia selalu berkata begini, saya enggak berzina kok. Ini cuma nasi. Ini cuma roti, ini cuma mie. Dan saya mau berkata buat setiap kita, saya enggak tahu kelemahan kita masing-masing. Ada kelemahan kita marah, ada kelemahan kita saudara malas. Ada kelemahan kita saudara mungkin berzina. Ada kelemahan kita iri. Ada kelemahan kita mungkin gosip. Ada kelemahan kita ngomong saudara. Sama saudara, 1 orang, 2 orang, 3 orang beda. Saya berkata berapa kali kita udah gak terhitung mendapat kasih karunia. Tapi pagi hari ini saya mau berkata berhenti main-main. Berhenti main-main, berhenti sengaja dengan apa yang menjadi kelemahan kita. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Ini pesan Tuhan kalau saudara mau masuk ke yang ilahi. Yang pertama, berhenti main-main. Saudara, Hakim-Hakim 14, Tuhan tetap boleh kita menikmati ini main-main terhadap kelemahan kita ya. Saudara, Hakim 14 ayat 2 dan 3. Simson pulang dan memberitahu kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolonglah ambillah dia menjadi istriku. Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Salah saudara, kelewat 2 saudara, 2 harusnya. Salah, kelewat kecepatan. 2 balik. Oke. Saudara, Hakim 13 ayat 24 ayat sampai 25. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Tuhan. Di Mahadedan, saudara yang terletak di Sora dan Esitaol. Saudara yang kedua. Saudara, banyak orang itu bilang begini sama saya, Bu, saya gak dengar suara Tuhan. Saudara, Tuhan itu gak berkata, Luki bangun pagi. Enggak. Tapi digerakkan. Tiba-tiba pada jam 2 pagi pengen kencing. Nah, itu Tuhan menggerakkan. Dan Tuhan mulai berkata doa. Saudara, tiba-tiba saudara ya lagi naik motor. Tiba-tiba mulut mulai gini. Kiara Tasya. Loh, itu Tuhan menggerakkan saudara untuk berbahasa roh. Saudara, tiba-tiba saudara sedang mau berangkat, saudara lihat beras. Terus tiba-tiba di hati gini, ambil sedikit, siapa tahu nanti ketemu orang yang membutuhkan. Itu Tuhan menggerakkan. Dan kalau saudara tidak belajar bagaimana saudara melatih dan sensitif terhadap bagaimana Tuhan menggerakkan, saudara tidak akan pernah bisa diarami. Dan saudara tidak akan pernah bisa bergerak, berjalan, bahkan menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, pada waktu kita mulai kemarin berdoa, saudara ya, saudara dan kita berkata kita mulai berdoa dengan roh. Saudara dan saya berkata, ingat ya, 3 hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu kita mau bicara tentang roh. Saudara, dan saya berkata kita cari lagu Roh Kudus, kita cari tarian Roh Kudus. Saya bersyukur saudara, Ajeng langsung bilang, ya ini bagus banget kalau tarian pakai api, pakai kipas api. Dan saudara bisa rasa ya, saudara ya, ada sesuatu yang mengalir. Saudara, tiba-tiba ada yang berkata, wah bagus banget kalau ada gelombang dari atas. Saudara, itu digerakkan, bukan ada suara gini, berilah gelombang dari atas. Saudara, tiba-tiba digerakkan untuk bikin talit. Saudara, jubah yang tadi kita bisa tarik sampai jemaat. Saudara dan saya tidak tahu dengan saudara. Tapi tadi pada waktu saya pegang saudara. Saudara, pada waktu saya pegang tali itu saudara. Saya duduk, talinya ditarik, saya pegang. Saya nggak bisa berhenti nangis. Saudara, tiba-tiba itu aliran kesembuhan, aliran belas kasihan, aliran kerinduan hati Tuhan untuk menyembuhkan bangsa. Itu bisa begitu kerasa.
Saudara, saya gak mau pegang mic karena saya pengen terus nikmati. Saya mulai berkata, Tuhan sembuhkan Indonesia. Sembuhkan Indonesia sampai 0. Sembuhkan Patra sampai 0, tidak ada COVID. Saudara, dan saya pegang talit. Saya mau berkata, apakah ada suara atau penglihatan berkata, buatlah tali panjang sampai ke jemaat. Ya, saya tanya coba ya, saudara yang tadi Joshua, apa ada suara jelas? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi digerakkan. Digerakkan. Dan sekali lagi saya mau berkata buat setiap saudara. Hari-hari ini belajar berjalan digerakkan oleh Roh. Saudara, bahkan kalau saudara punya uang 50.000, saudara tiba-tiba digerakkan kasih seseorang, itu bisa menghasilkan jutaan. Kalau saudara digerakkan dan sangat tanggap. Saudara, seseorang bersaksi sama saya, saudara hari itu dia punya uang, saudara cuma sedikit. Mungkin sekitar 100-200 ribu, saya nggak tahu persis. Dan saudara, Tuhan itu suruh ngasih seseorang yang dia nggak kenal. Yang hari itu dia lihat orang itu di halte bus sembari nangis. Saudara, ada seorang bapak di halte bus. Saudara, sembari tutup mata dia kelihatan berkaca-kaca. Saudara, dan dia berkata dia masukin di amplop karena Tuhan bilang kasih. Saudara, dia bilang, Pak, saya nggak kenal bapak tapi saya cuma maaf kalau nyinggung. Saya pengen kasih. Saya pengen kasih. Saudara, singkat cerita mereka tukeran nomor HP dan sebagainya. Saudara, dan ternyata memang bapak ini baru dikeluarkan saudara dari pekerjaan. Saudara, dan ternyata bapak ini pintar banget masak macam-macam. Saudara, dan singkat cerita kemudian hubungan mereka berlanjut. Sampai bapak ini saudara mengatur dan dia punya restoran, kedai. Saudara, warteg sangat banyak, diberkati jutaan setiap bulannya. Hanya dimulai melihat seorang di halte bus dengan mata berkaca-kaca, dan dia masukkan amplop dan berkata, Pak, agama lain Tuhan berkata, Tuhan sayang Bapak. Digerakkan. Saudara, dan kebetulan, saudara ya, tapi saya percaya saudara bahwa itu adalah sebuah tanda digerakkan oleh Tuhan di Mahade, dan itu saudara bahasa yang sama dengan Mahanaim, saudara Mahanaim. Saudara, tetapi itu juga artinya saudara, kata Roh Kudus menggerakkan. Saudara, itu artinya juga Roh Kudus memukul. Roh Kudus mendidik. Roh Kudus membuat tidak tenang. Dan Roh Kudus membuat supaya dia bergerak. Saudara, pernah enggak saudara pagi rasanya gak enak banget. Saudara, itulah Roh Kudus menggerakkan saudara untuk perang dan berdoa. Saudara, pernah gak saudara tiba-tiba nih ya jalan, gak ada A, gak ada B, kesandung, jeder saudara ya, atau jatuh. Saudara, itu cara Tuhan berkata, weh, ada kuasa gelap mau nyerang kamu. Ada sesuatu yang berbahaya. Waspada. Saya berdoa hari-hari ini kita belajar digerakkan oleh saudara Roh. Tetapi Simson, saudara, yang ketiga sekarang. Saudara, sampai ke tempat itu benar, sampai ke Timna benar, saudara ya. Saudara, dan Alkitab berkata oke, ya. Tetapi yang ketiga gawat, saudara-sudahan. Saudara, Simson berkata begini, ambil dia bagiku. Dia yang kuingini. Dia tepat buatku, dia menyenangkan pandanganku. Saudara, yang pertama dia digerakkan Roh.
Sekarang dia sudah mulai digerakkan apa saudara? Nafsu. Saudara, yang pertama dia digerakkan saudara oleh Roh Kudus. Sekarang dia digerakkan oleh keinginan. Saudara, yang pertama dia digerakkan oleh Roh. Yang kedua saudara, dia digerakkan oleh kebutuhan. Saya berdoa saudara mewaspadai. Ya. Mungkin pertama kali saudara masuk Mahanaim, saudara daftar sebagai guru. Saudara dengan air mata berkata, Bu, saya pengen melayani. Bu Iren, Pak Sugiarto, saya rela gak dibayar. Saya rela untuk tidak dianggap. Saya rela untuk melayani jadi CS, jadi apapun. Tapi begitu Mahanaim setahun, kenapa ya gaji cuma segini? Kenapa sih? Gak bisa UMR. Saudara, tiba-tiba kita berubah. Digerakkan. Bukan lagi saudara oleh cinta dan Roh Kudus. Digerakkan oleh kebutuhan. Bahkan minta. Saudara, Olvi dulu jam 5 pagi. Saudara, jam 5 pagi dia naik motor 2 jam. Cuma untuk apa? Duduk di pojok. Nyanyi. Dia digerakkan oleh Roh dengan sebuah cinta. Dan setiap kali dia nyanyi, Tuhan noleh. Saudara, belum tentu loh Tuhan tuh noleh sama orang yang di depan. Saudara, Tuhan bisa noleh dengan saudara. Tuhan bisa noleh dengan yang paling belakang. Saudara, Tuhan bisa noleh karena seorang anak kecil. Tuhan bisa noleh. Tapi setelah Olvi harus jadi pemimpin pujian. Enggak sekarang ya. Saudara, dia digerakkan oleh tugas harus nyanyi. Harus saudara dia harus beri persembahan yang baik buat Tuhan. Saudara, hari itu dia gak tahu saya ada di belakangnya. Saudara, dia lagi jalan gak tahu sama siapa, saya lupa. Dia bisa ngomong begini. Saya ini bosen nyanyi. Saya pengen masak. Saya pengen punya kafe. Saya itu kayak disambar petir dengarnya. Saya disambar petir. Dan hari itu saya diam. Tapi saya tahu kata-katanya melukai Tuhan habis. Kata-katanya saudara membuat Tuhan sakit banget. Buat Tuhan, orang yang diberi suara begitu indah. Yang dulu sampai rela 2 jam setiap subuh. Dan dengan cinta dia ulurkan tangan kepada seorang gembel. Diangkat jadi seorang princess yang nyanyi. Ditata Tuhan. Dan pada waktu dia nyanyi di tata Tuhan, dia bilang, aku bosan kok di sini. Aku harus nyanyi, capek. Dan dia rindu jalanan, tempat kumuh, tempat bermain. Tapi saya tahu itu bukan cuma dia. Berapa banyak dari kita seperti itu? Berapa banyak dari kita berubah? Tetapi yang baik dari Tuhan, bahkan saudara, di saat Simpson seperti itu tetap dipakai loh sama Tuhan untuk membuat gara-gara. Saudara, di saat kita ini ngajar sudah tidak ada passion, tetap dipakai, percayalah. Di saat yang beberapa orang Holmes mungkin main musik sudah bosan.
tetap dipakai. Percayalah. Di saat mungkin saudara penari sudah gak mood nari, percayalah kau masih dipakai. Dan itulah kerendahan hati Tuhan. Itulah kerendahan hati Tuhan. Tapi itu membuat Roh Kudus tidak bisa nyatu dengan kita. Itu membuat Roh Kudus berjarak. Itu membuat dia luka. Sekalipun dia tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti bersama-sama kita. Saudara, kemarin saya panggil seseorang dan saya ajak dia bicara karena saya mau siapkan dia. Saya tahu di depan akan ada sebuah pertempuran sangat besar. Saudara, dan saya depend. Saya berharap, saya bergantung untuk dia membuat support. Saudara, saya berikan semuanya, cinta saya, didikan saya, waktu saya. Saudara, dan saya ngomong banyak hal. Di tengah-tengah saya ngomong banyak hal. Orang ini ngomong begini, memangnya ibu menyintai saya? Memangnya ibu masih punya cinta buat saya? Saudara, dan saya akan senyum. Dan saya tidak akan berhenti mencintai. Saya tidak akan berhenti mendidik. Saya tidak akan berhenti, saudara. Bahkan mempercayakan banyak hal. Hidup mati sebuah pelayanan kepada orang-orang tertentu. Tapi saya mau berkata jujur. Hari itu saya tahu persis rasanya Roh Kudus. Saya tahu persis Roh Kudus yang berkata, kau tahu betapa tidak banyak, hampir-hampir tidak ada yang menghargai cintanya, sentuhannya, didikannya, pelukannya, penyertaannya, berkatnya. Dan kita anggap Roh Kudus bahkan hampir enggak ada. Bahkan hampir enggak ada. Saya berdoa setiap kita hari-hari ini menghargai Roh Kudus. Menghargai Roh Kudus. Saudara, kita lihat yang keempat. Saudara, saya mau kasih ayat The Message dan menurut saya itu bagus banget. Saudara, saya langsung ngomong dalam terjemahan bebas ya. Saudara, dikatakan nafsu bisa menodai hatimu lebih cepat daripada menodai tubuhmu. Saudara, pada waktu kita itu, saudara ya, mulai marah. Dan saudara berkata, bu, marah itu nafsu. Saudara, karena maunya kita tidak terjadi, itu kita marah. Saudara, dan itu bisa begitu merusak hati kita. Walaupun kelihatannya di tubuh, di pelayanan, di urapan, seperti yang tadi Joshua berkata, kita bisa tutupi semua hati kita dengan urapan. Kita bisa tutupi, saudara. Kita akan tetap khotbah dan orang akan tetap lari ke depan. Tapi hati kita noda. Kita bisa tutupi dengan jubah. Jubah pelayanan. Jubah pengajar kalau saudara guru. Jubah pekerja. Saudara, tetapi di dalam ini kosong. Kotor. Dan hari ini, ayo kita bilang Tuhan,
Hari-hari ini aku enggak mau Tuhan. Enggak mau. Bahwa aku terus berjalan karena cuma baju urapan. Karena cuma Engkau butuh. Saudara, Tuhan perlu kita. Tuhan perlu kita. Tapi jangan sampai kita sudah tidak bisa nyatu dengan Roh Kudus. Saudara, dan kalau kita semakin hari tidak pernah beresin, maka tiba-tiba tubuh kita akan mulai berubah. Tubuh kita akan mulai memilih yang namanya televisi. Tubuh kita akan memilih gosip. Tubuh kita akan memilih saudara perzinahan. Tubuh kita akan memilih saudara di tempat yang gak benar. Tapi awas, itu semua dimulai dari hati. Saudara, di dalam Galatia ayatnya lebih bagus lagi. The Message berkata, saudara sudah jelas hidup macam apa. Oleh sebab engkau selalu mencoba melakukan dengan caramu. Saudara bayangin. Saudara, pelayanan itu persoalannya adalah selera Tuhan. Yang tadi saudara Ibu Nita berkata selera Tuhan. Selera Roh Kudus. Pelayanan bisa terus jalan dengan selera kita, maunya kita, moodnya kita, pikiran kita bisa percayalah. Tapi itu membuat kita tidak bisa bergaul, tidak bisa mengenal Roh Kudus. Saudara, nih kalau mau kita belajar mengenal Roh Kudus. Bahkan pada waktu kita sebelum berdoa di rumah itu jangan gini ya. Tuhan tolong ini, Papa. Saudara jangan. Coba kalau saudara duduk. Saudara mulai tanya, Roh Kudus, selamat pagi. Kamu mau apa? Kalau Roh Kudus mulai berkata, berlutut aja nak. Nyanyi aja. Saudara, dalam hidup saya tuh sering, sebenarnya dalam setiap ibadah, itu tugasnya WL sih sebenarnya. Tapi karena WL kita seringkali lupa nanya, saya gak mau bilang gak nanya ya. Lupa nanya Roh Kudus. Saya sering nanya Roh Kudus, kamu mau lagu apa? Saudara, dan kemarin saya nanya buat Rolis. Saudara, sejujurnya saya tiba-tiba, saya pengen aja nanya buat Rolis. Saya bilang gini, Tuhan Roh Kudus, kau pengen Rolis nyanyi lagu apa? Karena saya tahu. Saudara, saya ini maaf ya, saya ini bahkan suka iseng sama Roh Kudus bilang gini, Tuhan, sebenarnya suara siapa yang sedang kamu pengen dengar? Dan Tuhan itu bukan sesuai jadwal sebenarnya kalau kita mau jujur. Saudara, Tuhan itu bisa punya selera. Dan saya tahu walaupun hari ini Rolis tidak muncul sama sekali. Tapi dari kemarin Tuhan itu bisa ngomong gini, saya lagi pengen Rolis nyanyi. Saudara, saya nanya, Roh Kudus mau lagu apa? Dan Roh Kudus langsung ngomong, lagu ini. Itu terdengar di telinga saya. Saudara, dan saya langsung bilang, saya gak tahu lagunya. Saya bilang, Rolis yang kamu nyanyiin waktu itu. Akhirnya dia tahu, dia bilang, oh iya Bu, itu lagu Israel ternyata saudara. Itu ternyata lagu Israel. Saudara, dan Roh Kudus bilang, saya pengen dia nyanyi lagu itu. Atau kita mau kasih Roh Kudus sekarang? Saudara mau? Oke. Ya, kita nggak biarkan Roh Kudus nunggu sampai hari Minggu ya. Rolis mana? Rolisnya nggak ada. Oh ada. Lagu tadi Rolis. Holmes kasih yang power refnya aja Rolis supaya jangan kelamaan. Baru haba, baru
Haba Ruah Elohim. Saudara, lagu ini adalah bahasa Israel, bahasa Ibrani. Baru Dan dia menyapa. Baru Haba Ruah Elohim. Datang Roh Kudus. Mari kita katakan baru apa? Baru Haba Baru Haba Ruah Elohim. Baru Haba Baru Haba Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Oh, katakan sekali lagi baru. Haba Baru Haba Biarkan Roh Kudus. Ruah Elohim. Dia melanda. Haba Baru Haba Datang Roh Saya berdoa saudara mulai menyapanya sekali lagi. Menyapa dia yang sangat gentle. Dan kita sapa sekali lagi baru. Ajari kami mengenal selera-Mu lebih lagi. Ajari kami Tuhan kenal Engkau. Ajari kami Ruah Elohim mencipta dengan Engkau, menyembuhkan dengan Engkau, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan di dalam hidup kami segala kegelapan menjadi terang, segala kematian jadi kehidupan, segala kesakitan jadi kesembuhan. Baru apa? Oh, Ruah Elohim, Ruah Elohim, ciptakan dalam kami DNA baru, ciptakan dalam kami DNA yang baru. Kiranya ciptakan, bahkan kepengecutan diganti jadi keberanian. Ciptakan dalam kami Tuhan kepekaan, ciptakan kepada kami pengenalan akan Engkau. Biar kami menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Baru apa? Ruah Elohim. Baru apa? Baru apa? Datang Roh Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa saudara belajar mengenal. Mulai dengan tanya bahkan lagu apa, dan biarkan dia
memanifestasikan setiap kita. Saudara, yang selanjutnya, yang kelima, saudara. Saudara, dia tidak pernah punya disiplin. Saudara, dia tidak punya pengendalian diri. Saudara, dan setiap orang punya kelemahan masing-masing. Misalnya ada yang sukanya belanja terus. Kalau belanja ya beli ini, beli itu, beli itu. Ada yang sukanya makan. Ada yang sukanya itu ngomong. Ada yang sukanya, saudara, gosip. Ada yang sukanya bohong. Ada yang gerak terus. Ada yang marah. Dan saudara, kalau saudara pertama kali mau mencoba menyatu kenal dengan Roh Kudus, maka saudara harus jadi tenang. Dan saudara harus berubah pelan-pelan walaupun dia sabar. Saudara harus tahu yang namanya mulai neken. Kendalikan dirimu. Jadi tenang. Karena Alkitab berkata, jadilah tenang. Supaya engkau bisa berdoa. Saudara, mari jadi tenang. Mari kendalikan diri. Saudara, engkau kenal Roh Kudus tidak bisa kalau engkau tidak punya disiplin. Untuk berkata, diam. Di dalam ini diam, di sini diam. Dan belajar mendengar dengan hati. Ngerti. Karena banyak orang dengar untuk menjawab. Dengar sampai di kepala. Dengar untuk pengetahuan. Dengar. Cuma saudara di dalam otakmu. Tapi tidak bisa turun ke hati. Bahkan tidak turun ke innermost kita. Saudara, dikatakan amarahnya menyala-nyala. Saudara, karena 30 orang berhasil menjawab teka-tekinya karena istrinya. Saudara, dia nangkap 300 anjing hutan, ekornya dipasangin obor. Saudara, Simson ini bermain dengan urapan. Urapan dia salah satunya kuat banget, cepat banget. Dia ini bukan, saudara jangan berpikir dia ini kayak bodybuilding. Saudara gede, saudara. Tapi kalau lari jalan pelan-pelan. Atau kayak sumo. Loh saudara bayangin, nangkep anjing hutan. Kalau enggak larinya cepat, bisa enggak kira-kira? Enggak mungkin. Serigala, anjing hutan itu serigala, saudara. Saudara, dia nangkap anjing hutan berapa? 300. Saya percaya deh. Ini yang paling jago lari siapa? Abi. Oh ya, suruh nangkap satu aja anjing hutan, susah. Saudara bayangin nih orang ya. Namanya urapan. Namanya kecepatan. Yang namanya power. Yang namanya otoritas. Jadi satu. Apa gak keren banget? Saudara, menurut saya ya. Dia saudara, wah lari kayak Flash. Saudara pernah lihat filmnya Flash gak? 300. Atau yang kedua, dia saudara kayak zaman Nabi Nuh. Dia angkat tangan. Dia bilang, anjing hutan, come. Dan anjing hutannya datang jejer. I don't know. Tapi Alkitab mencatat dia menangkap. Kalau saudara lihat waktunya, dia cuma butuh berapa? Beberapa saudara menit. Saudara pikirkan. 300. Ini apa enggak orang keren banget. Keren banget. Saudara. Tetapi saudara, buat dia itu semua just fun. Dia pakai untuk apa? Melampiaskan marah. Saudara, dia pakai saudara untuk melampiaskan dan menunjukkan betapa hebatnya kita. Saudara bilang, saya bukan Simson. Siapa bilang? Berapa banyak ibu-ibu atau lebih-lebih saudara ya, guru-guru. Kalau di rumah kesel,
Di depan murid marah-marah. Kita manfaatkan kok. Berapa banyak saudara kita nyanyi. Saudara kita lagi melok, nyanyi melok. Dan kita gak pernah nanya Tuhan mau ngapain. Saya hari ini pengen nyanyi melok. Saya hari ini pengen nyanyi keras. Saudara, saya ini kalau nanya Tuhan, saya kadang-kadang benar-benar gak tahu saudara. Saudara, seperti pada waktu Tuhan bilang, ku berdiri ya di hadapan tata. Saudara, dan saya lihat lagu itu. Dan Tuhan bilang, aku mau lagu itu. Pada awal COVID Tuhan mau, aku mau Amazing Grace. Saudara, seperti yang lagu tadi, baru apa? Saudara, saya benar-benar bahkan gak tahu saudara. Saya sampai berkata, Rolis, Tuhan bilang yang itu loh, yang itu. Sekali lagi, apakah kita mau main dengan semua yang kita mau? Atau kita belajar berkata, apa yang kamu mau Roh Kudus? Apa yang kau mau? Sesuatu yang sangat mengerikan dan saya percaya tidak akan ada di antara kita. Saudara yang seperti ini. Ini adalah yang terakhir. Saudara dari God like menjadi ordinary. Saudara Simpson bilang dengan santainya berkali-kali. Berkali-kali. Minimal 3 kali. Saudara, dia berkata begini. Delila, ya, kalau kamu mainan rambutku nanti aku lemah kayak orang biasa. Padahal guyon-guyon aja. Saudara. Saudara, dia tidak pernah bangga. Dan dia gak pernah sebegitu menginginkan. Bahwa dia itu sangat ilahi. Dan buat dia kalaupun dia harus menjadi saudara. Ya biasa. It's okay. Ada begitu banyak dari kita tidak pernah bahagia. Tidak pernah menghargai. Kalau saudara jadi pemimpin dan malah selalu ngomong begini. Kalau saya jadi pemimpin capek, berat. Tahu gak sih beban berat. Saudara, beberapa tidak pernah menghargai kalau engkau dipercaya. Dan kau bilang, lagi-lagi saya, lagi-lagi saya. Saudara, beberapa tidak pernah menghargai kalau kamu bisa menyembah. Saudara, dan dengan santai berkata, bosan lagi, saya lagi. Saudara, sampai saya ini ngomong. Nah ya, saya sampai ngomong saudara sama Leo, sama semua pemimpin. Sama penyembah. Saya bilang begini, bahkan sama penari, sama semua saudara. Usahakan datang cuma 1 kali. Maksimal 2 kali. Saya ngomong ya berkali-kali sama saudara ya. Usahakan dalam 1 minggu datang sekali. Atau maksimal 2 kali. Why? Apakah karena saya enggak rindu lihat saudara? Enggak. Kenapa? Roh Kudus ngomong. Bahkan kebaktian buat mereka beban, bukan kesukaan. Buat mereka capek. Sekali lagi, one day kalau ini hilang, mungkin saudara akan menangis dengan air mata. Dan kau tidak bisa mendapatkannya. Kalau pengangkatan terjadi, saudara bisa nyanyi penyembah berjam-jam. Roh Kudus tidak akan ada lagi di tengah kita. Saudara yang sekarang pemimpin dan ngeluh. Sekali waktu Tuhan berkata capek nak. Dan dia berikan ke orang lain. Kau akan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat precious dan berarti.
apapun, saudara, ilahi dan ada di hadirat Tuhan, itu sangat precious. Mungkin hari ini saudara berkata, enakan di bioskop. Mungkin lebih santai hidupku kalau nyanyi di bar. Mungkin saudara bilang, kalau saya kerja di luar, ya saya mungkin lebih dapat banyak uang. Dan saudara mungkin beberapa bahkan berkata, capek lagi hidup begini. Saya pengen jadi orang biasa. Hati-hati dengan tiupan pelan. Dan iblis bilang, sini nak, jadi biasa. Jadi biasa. Saudara, dulu anak saya berkata berkali-kali, pada waktu mereka kecil, capek jadi anaknya hamba Tuhan. Capek jadi anaknya Bu Iin. Capek jadi anaknya pemimpin. Saya mau jadi anaknya orang biasa. Mereka berkata capek dengan tuntutan. Dan dia juga berkata, bisa gak sih mama itu jadi biasa? Gak usah dikit-dikit ngeroh, gak usah dikit-dikit Tuhan. Tapi saya selalu bilang sama mereka, yang saya bilang kamu bisa keluar negeri karena Tuhan. Kamu bisa dapat apapun karena Tuhan. Bahkan baju yang kamu pakai karena Tuhan. Makanan daging yang kamu makan karena Tuhan. Dan apapun yang kamu nikmati karena Tuhan. Dan saya sering bilang sama mereka, kalau kamu gak mau dan kamu mau pilih hidup yang biasa, silakan. Tapi saya gak bisa. Saya gak bisa hidup di luar dari nafas Roh Kudus. Saya gak bisa hidup 1 menit aja lepas dari cintanya Yesus. Saya gak bisa hidup 1 kali aja dari tudung perkenanan Allah Bapa. Dan saya bahkan berkata pada banyak orang pemimpin, saya bilang kalau kamu capek lari, saya pernah bilang sebenarnya sama Bu Iren, Pak Luki, kalau capek gak apa-apa kamu jalan pelan-pelan, tapi saya gak bisa berhenti. Saya akan terus bersama dia. Saya bilang sama Ibu Ruth, kalau kamu capek jadi penyembah, kalau kamu capek memberi makan, saya akan tetap melakukan. Kamu boleh berhenti kok, kapan saja. Saudara, saya di sini berkata pada semua saudara, kalau saudara capek jadi guru di sini, saudara capek melayani, saudara capek nyembah, saya bilang gak apa-apa, capek nari, gak apa-apa. Dan jadilah biasa. Tapi saya gak akan pernah mau kehilangan yang ilahi. Saya lihat puluhan orang yang kehilangan yang ilahi. Kehilangan cinta, kehilangan kedudukan, kehilangan kepercayaan, kehilangan pelayanan, kehilangan tiupan Roh Kudus, kehilangan cintanya Tuhan. Dan saya tidak akan menjadi biasa. Saya tidak akan menjadi manusia biasa, karena saya adalah manusia roh. Dan saya tidak akan pernah menukarkan yang ilahi untuk menjadi yang biasa. Saya tidak akan tukar dengan 5 miliar, 10 miliar, bahkan triliun. Saya tidak akan tukar dengan istirahat. Saya tidak akan tukar bahkan dengan apapun kebahagiaan. Karena buat saya yang ilahi
Buat saya rohnya, cintanya Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah tiap tarikan nafas saya. Hidup saya, nafas saya, habitat saya. Dan saya tidak akan mau kehilangan. Dan saya tidak akan keluar satu detik pun. Satu detik pun. Satu detik pun. Hari ini, coba lihat di hatimu. Jangan sampai kita dari orang seperti Simson menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mendapat perkenanan Bapa. Mendapat cinta, power, kekuatan Roh Kudus. Menjadi biasa. Menjadi biasa. Saya mau tutup dengan saudara, hanya saudara yang sepakat, yang mau memperbarui perjanjian. Karena hari ini adalah hari perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Hari itu Tuhan berkata, maukah engkau menjadi bangsa milikku sendiri? Maukah menjadi permata dan kekasihku? Maukah engkau menjadi bangsa imamat yang rajani? Tapi orang Israel berkata, aku malas, aku capek, aku mau jadi biasa seperti bangsa lainnya. Dan saya berdoa, hari ini saudara buat perjanjian. Buat perjanjian. Dan hanya saudara yang berkata, Tuhan, tidak akan aku tukar. Aku enggak berhenti. Kemanapun rohmu, aku ada di situ. Dan aku yang menyamakan ritme. Bukan engkau yang harus menyamakan ritme dengan aku. Aku yang menyamakan selera. Bukan engkau yang harus mengalah dengan aku. Saudara, kita akan nyanyikan More Than Everything.